pada akhirnya orang yang berilmu dan orang yang meninggikan ilmu itu hanya akan tunduk kepada ilmu, bukan kepada yang di luar ilmu, apalagi nasab. Saudara, coba Anda dengarkan, Anda share ini videonya. Ada Kiai Haji Syarifuddin Juhri. Saya teringat dengan guru saya, namanya Kiai Haji Syarifuddin Juhri. Ini Syarifuddin Juhri, guru saya Syarifuddin Juhri almarhum. Kita doakan dulu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kiai Haji Syarifuddin Juhri, beliau menyatakan ada 1000 ulama, bahkan lebih, yang sudah sepakat ikut terhadap pendapat Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan alasan-alasan rasional yang ulama-ulama itu punya. Jadi meluaskan, orang yang berilmu itu akan tunduk hanya kepada ilmu, bukan di luar dari ilmu, apalagi nasab. Orang yang memuliakan ilmu hanya akan tunduk kepada ilmu, bukan di luar ilmu, apalagi nasab. Lagian hanya satu alasan di dunia kita memuji orang lain, itu karena ilmunya, bukan karena yang lain daripada ilmu, bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, hanya semata karena ilmu. Itu ajaran agama. Jikalau ada orang yang pengen dihormati, dicintai dan dimuliakan hanya karena dia punya nasab yang baik, ya, maka ketahuilah jangan kita ikuti, karena itu enggak benar, tidak sesuai dengan syariat agama. Syariat agama menganjurkan untuk kita boleh memuji orang hanya alasannya dia berilmu. Ya, coba kita dengarkan dulu sama-sama nih pernyataan tegas dari Kiai Haji Syarifuddin Juhri. Dan tidak ada di lingkungan kita yang mendolimi saudaranya, nggak ada. Sampai ulama NU sing mboten ngakoni nek Habib niku dzurriyahe Nabi niku mboten mendolimi Habib, mboten menfitnah para habaib, mboten. Wong namanya studi ilmiah niku yo mesti gawe kitab-kitab. Mun sampai jenengan terprovokasi, ulama-ulama sing bedah nasabe para Habib mboten menfitnah para Habib, sesami muslim. Tapi karena ada ulama yang perasaannya kayak kok mboten cocok dari segi akhlaki, terus ragu, terus meneliti, lajeng keyakinan beliau karena penelitiannya luar biasa, sakniki yang dukung sudah 1000 lebih dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tetap sabar, tetap santun, mboten mencaci, mboten memaki sinten-sinten wong iki studi ilmiah. Sing nomor 1, jenengan cek mboten terprovokasi. Kados Kyai Nur Hadi yakin 100% nek dzurriyahe Nabi niku senes habaib. Niku pertama ya di kitab-kitab nasab mulai abad 4 sampai abad 9, sekitar 550 tahun, terbukti betul bahwa Ubaidillah niku senes putrane Ahmad bin Isa. Ya wonten nami Ahmad tapi bukan Ahmad bin Isa dzurriyahe Nabi niku. Lajeng ditolak oleh ahli-ahli nasab mulai teko Maroko, Yordan, Mesir, Saudi Arabia, termasuk yang terakhir Indonesia, Kiai Imaduddin Utsman menika. Nomor kali dalam kitab-kitab sejarah sami tidak ada bukti tercatat, tidak terkonfirmasi bilih Ubaidillah niku dzurriyahe napa putrane Ahmad bin Isa. Lajeng sing nomor 3 iki parameter negara-negara lain, siapapun yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul harus tes DNA.
iku parameter Yordan, parameter Maroko, parameter Saudi Arabia, parameter Mesir. Jadi orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi di Mesir wajib tes DNA. Lah sing Indonesia niki sing gak ono parameter. Ya untungnya ono ulama sing iso neliti dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian tes DNA, dan ternyata sing dzurriyyah Nabi niku patokan rumusnya J1. Lah sederek-sederek kita sing Habib niku G. Lah G niku senes dzurriyyah Kanjeng Nabi, sing dzurriyyah Kanjeng Nabi J1. Jadi paling tidak 4 pendekatan niku sehingga lajeng sampai kapanpun karena sudah diteliti secara ilmiah, walaupun awalnya 1 orang lalu dicek oleh ulama sampai sekarang lebih dari 1000 ulama yang ngecek kitab-kitab yang ditelaah oleh Kiai Imaduddin Utsman, oleh Gus Abbas, oleh Kiai Yusuf dan seterusnya, Sayyid Qori dan seterusnya, sampai Sayyid Dzulfikar niki malah sing pertama ngecek kitabipun dia niku sudah betul-betul yakin 100% bahwa Habib niku senes dzurriyyah Kanjeng Nabi. Ngono tok lho, bukan menfitnah. Dan ini bukan sebuah caci makian karena studi ilmiah. Makanya ketika studi ilmiah ini terus digaungkan menyatakan kebenaran, maka mestinya ya dijawab secara ilmiah. Jelas gak? Wahai kalian yang pecinta ilmu atau yang ngaku ulama, jujurlah terhadap ilmu kalian. Li anna katimal ilmi mal'unun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu adalah dilaknat. Coba cek apakah benar penelitian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantan itu. Jadi jangan dulu kena doktrin bahwa Kiai Imad dan kawan-kawannya itu pembenci dzurriyyah Nabi. Teliti dulu pernyataannya, cek dulu kitab-kitab yang menjadi referensinya, lalu Anda racik oleh pikiran, lalu simpulkan benar apa tidak. Kiai Haji Syarifuddin Juri mengatakan ada 1000 ulama lebih yang kemudian sepakat terhadap apa yang menjadi penelitian Kiai Imaduddin. Jadi ketika ada pernyataan Kiai Imad itu orang yang berilmu ya, dan orang yang menghargai, mencintai, mengagungkan, memuliakan ilmu, langsung ngecek apakah benar nih. Coba kita lihat referensi Kiai Imad, bener gak? Nggak ada kitab sejarah abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, khususnya abad 4 yang mencatat nama Ubaidillah. Ternyata memang nggak ada. Ya udah, kalau ulama itu akan tunduk terhadap ilmu. Mungkin dari dulu ya sampai sekarang yang namanya nasab itu, ilmu nasab, orang itu cuek, acuh tak acuh karena menganggapnya memang nggak penting. Ngapain kita menelisik nasab seseorang? Tanggung jawab dia. Tetapi karena ini menyangkut bukan hanya mereka, tanggung jawabnya bukan hanya mereka kepada Allah, tetapi tanggung jawab kita kepada umat yang berpotensi dimanipulasi oleh mereka, maka kita harus ikut turun. Maka kita harus ikut mengkajinya, menelitinya. Karena sudah menyangkut eksternal habaib, di luar dari habaib. Kalau hanya mereka-mereka ya silakan aja ngaku-ngaku. Kemudian itu tanggung jawab Allah. Kalau benar ya syukur, kalau enggak juga silakan aja terima. Tetapi karena sudah menyangkut di luar dari mereka, mereka menggunakan titel gelar ini untuk memanipulasi, untuk memaksa, untuk memeras, untuk merampas harkat, derajat, martabat wanita, dan banyak lagi. Nah ini yang harus dihentikan, itu korban di luar dari mereka atas dasar klaim nasab kemuliaan. Itu tanggung jawab kitanya di sana. Makanya ikut-ikutan banyak orang yang meneliti persoalan ini. Banyaklah orang yang ngerti, yang paham. Oh ternyata memang nggak ada. Kalau nggak ada secara metodologi ilmu sejarah, secara metodologi ilmu sejarah, jangan dianggap sebagai fakta ini nama Ubaid, karena tidak tercatat di masa kelahirannya sebagai orang yang memang eksis. Gitu loh.
Jadi dengan hadirnya Kiai Imad membuka banyak orang untuk ikut meneliti khususnya urusan sejarahnya. Semua orang kemarin-kemarin mungkin hanya mengandalkan dari ya husnuzon aja, surah wal istifadah lah katakan itu ya, tidak kemudian menelisik referensi kenapa surah wal istifadah itu ditetapkan ya. Ternyata ada yang lebih kuat mestinya. Surah wal istifadah mungkin iya, itu jadi bagian cukup penting di dalam menentukan nasab seseorang. Tetapi yang paling penting lagi, selain surah wal istifadah, ketika bicara orang yang hidup di abad keempat, ya harus ada catatannya yang jelas dalam kurung manuskrip. Kalau nggak ada, ya batal saya kira surah wal istifadahnya juga ditetapkan karena apa, disepakati karena apa. Coba yang mensyuhrah wal istifadah, nasab-nasab Alawi itu nyambung kepada Nabi, alasannya apa? Karena ada saksi, karena ada ya ahli nasab. Ya ahli nasab itu disandarkan syuhrah wal istifadahnya kepada apa? Kepada don atau kepada fakta manuskrip. Kalau kepada don, kepada sangkaan, ya jadi apa namanya ya, husnuzon, ya itu nggak bisa dijadikan patokan tunggal sebagai benar-benar sejati bahwa Ubaidillah memang tokoh eksis di abad keempat. Habib-habib dari Ba'alawi memang nyambung secara nasab kepada Rasulullah. Tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Yang menjadi patokan kuat itu ya tetap manuskrip. Kalaupun sudah surah wal istifadah yang didasarkan pada don, kepada husnudon, maka saya kira batal itu. Coba racik oleh pikiran kalian, jujurkan kesimpulannya, manuskrip ketika kita bicara orang di abad keempat wajib ada atau tidak? Wajib ada. Ini bukan perkara sepele, bukan perkara sembarangan, mengenai sejarah ini, mengenai manuskrip di dalam berbicara sejarah. Satu kali lagi, pada awal mulanya ya kita cuek-cuek aja, acuh tak aja. Orang mau ngeklaim anak siapa juga kita nggak mempersoalkan, ya silakan aja, apa tanggung jawab dia kepada Allah. Tetapi karena sudah efeknya di luar dari mereka, apalagi menggunakan klaim itu untuk berbuat kejahatan, kenistaan, kebiadaban, maka ini yang mesti dihentikan. Mesti kita benar-benar meneliti mereka nyambung atau tidak sih kepada baginda Nabi. Kalaupun nyambung, lalu mereka gunakan titel itu, gelar itu untuk merampok harkat, derajat, martabat orang lain, ya, untuk membuat kasta di dalam agama, ya kita juga harus larang. Apalagi klaimnya ternyata rapuh sekali, bisa sangat mudah dibantah, itu loh. Jadi mari kita jujur terhadap keilmuan, karena sejatinya ya kita harus menghormati dan menghargai ilmu, ya, kalau mau beragama dengan baik. Kalau nggak mau ya terserah ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.